Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang Banaspati. Silahkan disimak ceritanya. Banaspati selalu digambarkan sebagai bola api bergulung-gulung, melayang rendah di antara pepohonan dan semak basah hutan pedesaan Jawa. Namun, sesungguhnya wujud itu hanyalah kulit luar dari sesuatu yang jauh lebih tua, lebih sadar, dan lebih lapar. Konon, ia berasal dari jiwa manusia yang mempelajari ilmu pamungkas, tetapi gagal mengendalikan nafsu dan kemarahan dirinya sendiri. Ilmu itu membakar tubuh dan jiwanya, meninggalkan seenggok bara hidup yang terus berkeliaran, mencari sesuatu yang tak pernah ia temukan. Malam itu, sebuah desa di pinggir bukit Merapi kembali diguncang oleh penampakan kilatan merah di langit. Warga mengeluh mendengar suara mendesis seperti kayu basah terbakar. Beberapa hewan ternak tiba-tiba menjerit tanpa sebab. Orang tua berdiri di emper rumah dengan wajah pucat. Mereka tahu tanda itu bukan sekedar angin malam. Mereka tahu Banaspati sedang bangun. Seorang pemuda bernama Raka pulang dari ladang sedikit lebih malam dari biasanya. Langit gelap pekat, hanya sesekali disayat garis cahaya kecil dari balik awan tebal. Ia terbiasa melalui jalan setapak yang melintang di tengah hutan jati tua. Namun, malam itu langkahnya terasa berat, seolah tanah di bawahnya enggan merelakan perjalanannya. Raka melihat cahaya kemerahan di jauhan, berdenyut pelan seperti nafas. Awalnya, ia mengira itu obor pemburu babi hutan. Tetapi obor tidak pernah melayang setinggi dada orang dewasa. Dan obor tidak pernah bergerak tanpa orang yang memegangnya. Raka berhenti. Jantungnya berdegup lebih cepat. Hawa panas mulai merayap di tengkuknya. Ketika cahaya itu mendekat, batang-batang pohon di sekitar Raka memanjang membentuk bayangan bergerigi. Sebuah gumpalan api besar berputar seperti pusaran angin, melayang hanya beberapa meter darinya. Api itu bukan api biasa. Warna merah darah kehitaman dengan inti biru membara, seolah memiliki mata. Pusaran itu menatap Raka tanpa kedip. Tanah di bawahnya menghitam dan retak seperti disundut. Raka tak mampu berkata apapun. Lidahnya kaku. Banaspati mengeluarkan suara seperti desahan marah. Hutan mendadak sunyi. Jangkrik pun lenyap. Tubuh Raka mundur perlahan. Kakinya gemetar. Saat itulah ia sadar Banaspati memanggilnya. Raka menoleh ke arah belakang, tetapi jalan setapak itu menghilang ditelan kabut seperti asap dingin. Dalam kepanikan, ia berlari menjauh dari gumpalan api itu. Namun, suara mendesis terus mengikuti, bergerak seperti makhluk yang menyapu tanah. Raka melompati akar pohon sambil memaksa dirinya berlari, meski penglihatannya buram. Sekilas, ia melihat wajah samar dalam nyala api Banaspati. Bukan wajah manusia utuh, melainkan topeng kemarahan yang terbakar. Ia tersandung dan jatuh menghantam tanah keras. Hawa panas menyambar hingga ujung rambut, seperti terasa terbakar. Ia mengatupkan mata, yakin semuanya sudah berakhir. Namun Banaspati tidak menghancurkannya. Ia berhenti tepat di depan Raka, melayang diam seolah menunggu.
Cahayanya berdenyut pelan mengikuti ritme jantung pemuda itu. Raka memaksakan dirinya duduk, menatap inti api tersebut dengan ngeri. Di dalamnya, ia melihat bayangan lelaki tua bertongkat. Wajahnya angker namun sedih. Kemunculan singkat itu cukup membuat darahnya membeku. Banaspati mendekat. Desisannya berubah menjadi bisikan panjang seperti tangan-tangan kuno yang meraba ingatan. Raka merasakan pikirannya ditarik ke tempat gelap. Ada desa tua terbakar amarah. Seorang murid mengkhianati guru dan jiwa terkurung api berabad-abad lamanya. Raka terengah-engah ketika sadar kembali. Banaspati berputar lebih cepat menunjukkan kegelisahannya. Raka merasa makhluk itu tidak ingin membunuhnya. Ia ingin dibebaskan. Wajah lelaki tua itu muncul kembali dan kali ini lebih jelas. Raka mengenali pakaiannya yang mirip milik leluhurnya. Sebuah firasat buruk muncul. Bisikan itu terdengar lebih jelas. Keturunan penutup. Raka merinding. Apakah Banaspati ini leluhurnya sendiri? Hutan bergetar menunggu jawaban. Angin malam bertiup kencang, seolah dedaunan jati berdesis seperti suara perempuan menangis. Banaspati merayap naik, berubah menjadi bola api besar. Raka berdiri ketakutan, tidak tahu harus mendekat atau berlari. Tanah di bawahnya bersinar merah, membentuk lingkaran tua dengan simbol asing. Akhirnya ia memutuskan untuk mundur, tetapi lingkaran itu mengikutinya. Ia merasa terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Banaspati mengeluarkan suara panjang penuh kepedihan. Api mengembang seperti meledak tanpa suara. Sosok lelaki tua terlihat jelas di dalamnya. Raka sadar ia tidak bisa berlari dari takdirnya. Makhluk api itu mendekat. Panasnya membuat pepohonan layu. Tapi anehnya, tubuh Raka tidak terbakar. Ia justru merasakan hawa dingin dari api itu. Seolah Banaspati mengenal darahnya. Bisikan berubah menjadi suara manusia. Putuskan, belenggu. Raka kebingungan mendengarnya. Ingatan lama muncul. Mantra yang pernah diajarkan kakeknya. Mantra untuk menenangkan roh keluarga yang tersesat. Lalu Raka menutup mata, melafalkannya gemetar. Hutan langsung terdiam. Setelah mantra selesai dibacakan, Banaspati berhenti berputar. Api mulai meredup, berubah menjadi bara yang lembut. Wajah lelaki tua itu tersenyum tipis sebelum ia menghilang. Tanah yang tadinya retak menutup kembali. Hutan kembali bernafas. Raka berdiri dan masih gemetar. Ia melihat rembulan muncul dari balik awan. Jalan pulang yang tadinya hilang kini terlihat kembali. Ia lalu mengambil nafas panjang dan mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ketika ia keluar dari hutan, ayam-ayam di desa mulai berkokok. Lalu Raka menatap ke belakang dan memastikan tidak ada cahaya merah lagi yang mengikutinya. Hanya bayang pohon jati yang menenangkan. Namun hatinya tahu semuanya telah berubah. Ia memikul rahasia tentang leluhurnya. Ternyata api itu bernama Banaspati dan tentang ikatan darah yang melewati batas hidup dan mati. Tetua desa melihat perubahan di matanya tetapi tidak berani bertanya. Raka bukan lagi pemuda biasa. Ia adalah seorang yang telah menyentuh api leluhur yang terkutuk. Dan pada setiap angin malam bertiup,
Ia masih mendengar bisikan samar bahwa api itu belum benar-benar padam.